Kali ini AA mau ngajak kalian terbang ke India nih untuk berkenalan dengan seorang pria penuh wibawa bernama Nityananda. Dia adalah seorang guru spiritual asal India yang lahir pada tanggal 1 Januari 1978 di Tiruvannamalai, India. Lahir dari sepasang suami istri yang namanya Arunachalam dan juga Lokanayiki. Nityananda sebenarnya cuma nama alias dan panggilan buat dia yang memang dipakai sama para pengikutnya, atau bisa dibilang ini nama panggung atau nama bekainya, karena nama aslinya adalah Arunachalam Raja Sekaram. Dan dengan nama Raja Sekaram tersebut, dia itu adalah seorang anak yang tumbuh besar di lingkungan yang bisa dibilang sangat kuat dengan kepercayaan spiritualnya. Dan itu membuat dia menjadi terinfluence atau terpengaruh dan ikut menjadi seseorang yang agamanya kuat banget, karena memang tumbuh besar di lingkungan yang sebegitu religius dan spiritualnya. Dia memulai perjalanan spiritualnya ketika masih kecil, yaitu sekitar usia 3 tahun, dimana biasanya umur segitu kita masih bermain di lapangan sama teman-teman ya lur. Perjalanan spiritualnya dimulai dengan menjadi murid Syadu yang kebetulan waktu itu tinggal di Tiruvannamalai, India. Dan sekedar informasi, Syadu itu adalah istilah buat seseorang yang udah ngedapetin pencerahan atau orang yang bisa dibilang menjadi orang yang udah meninggalkan semua keinginan hal duniawi. Syadu yang memiliki nama Yogiraj Yoganath Puri ini memutuskan untuk menjadikan si Raja Sekaram sebagai muridnya. Karena dia tuh punya feeling kalau ini bocah bakal jadi orang yang baik kalau misalnya nanti udah mencapai umur yang cukup dewasa. Maka dari itu, dijadikanlah muridnya untuk menjadi penerus spiritualnya. Nah, dari sejak menjadi murid Yogiraj, Raja Sekaram ini jadi fokus banget nih sama pengajaran-pengajaran agama Hindu yang dia dapat. Dan bahkan di usianya yang ke-12 tahun, dia udah ngerasain kalau dia itu mempunyai kekuatan spiritual yang gak dimiliki sembarang manusia di belahan bumi manapun. Tapi sayangnya, perjalanan spiritual dengan Syadunya ini harus selesai saat Yogiraj sebagai gurunya yang memang udah tua pada kala itu akhirnya meninggal dunia waktu Raja Sekaram itu berusia sekitar 17 tahun. Dan dari situ, karena memang udah merasa cukup lama dan matang dalam beragama, akhirnya dia pergi dan mulai berkeliling ke daerah-daerah di sekitar Tiruvannamalai, India buat menyebarkan pengalaman spiritual dan pengajaran agama yang udah dia dapetin selama belasan tahun dari gurunya. Dan dengan perjalanan dia ini, keliling-keliling turnya, akhirnya dia berhasil menjadi spiritualis yang punya lumayan banyak pengikut di Tiruvannamalai, India. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, dia itu memang udah mulai ngerasa kalau dia bukan sekedar manusia biasa. Jadi setelah udah mulai ada pengikut, dia makin ngerasa kalau dia itu bukan manusia biasa-biasa aja, akan tetapi melainkan titisan Tuhan yang emang punya pengetahuan dan kemampuan spiritual yang tinggi dibanding orang lain. Maka dari itu, pas di usianya yang ke-24 tahun, akhirnya dia menyebut dirinya sebagai Nityananda, dengan istilah adalah seseorang yang diutus sama Tuhan, atau bahasa Inggrisnya lebih gampangnya lah God-man. Dengan pesona yang baru, identitas yang baru, Nityananda yang waktu itu udah lumayan terkenal di daerah Tiruvannamalai mulai menyebarkan pengaruhnya ke rumah-rumah sakit dan berusaha nyembuhin pasien-pasien yang ada di sana. Dan dari praktek-praktek yang dilakukan ini, dia akhirnya ngedapetin banyak donasi dari pasien-pasien yang ngerasa sembuh saat didoakan oleh si Nityananda. Nama Nityananda mulai jadi dikenal banyak orang. 1 tahun sejak nama Nityananda semakin dikenal oleh orang-orang India karena berhasil nyembuhin banyak orang. Pada tahun 2003, di umurnya yang masih 25 tahun, dia akhirnya berhasil ngebangun sebuah tempat ibadah atau bisa dibilang kuil dan lengkap dengan organisasinya yang dinamakan Dhyana Pitam Ashram yang berada di Bangalore, India. Dan sejak saat itu, dia juga berhasil berekspansi ke daerah India seperti Gujarat, Uttarakhand, Delhi, dan lain-lain. Gak hanya di India, Nitya juga buka praktek penyembuhan dan ngebagiin pengajaran agamanya di Amerika Serikat. Di sana dia juga mendapatkan banyak pengikut dari Ohio dan juga beberapa kota lain di Amerika Serikat. Karena pada kala itu tentunya penyembuhan-penyembuhan spiritual atau perjuangan-perjuangan spiritual tentunya emang lagi bagus-bagusnya di daerah barat yang lagi mencari identitas secara spiritual, makanya pasti dapat donasi yang besar. Di berbagai tempat, Nitya juga membagikan kisahnya
yang mendapatkan pencerahan di usianya yang ke-22 tahun, di mana dia memberikan sebuah ilham kalau dia ini bukan spesies manusia biasa dan dia diberikan mata ketiga. Mata ketiganya itu katanya bisa ngelihat semua benda yang ada di sekitar dia dengan sudut pandang 360 derajat. Jadi seolah-olah matanya kayak kamera. Gak hanya itu aja, dia juga ngejanjiin pengikutnya kalau mereka semua itu bisa ngelakuin hal yang sama setelah membuka mata ketiga mereka. Karena dia ngaku kalau dia itu udah ngebantu 82 anak tunanetra buat bisa ngelihat lagi dengan cara tersebut. Dia juga pernah mengaku kalau neneknya yang kanker bisa disembuhin dengan cara menyentuh bantal tidurnya tanpa kemoterapi atau obat-obatan apapun sama sekali yang bisa menghentikan kanker. Dengan statement yang bisa dibilang agak di luar nalar dan luar biasa tersebut, pengikutnya itu jadi makin percaya dan jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya, yang bahkan memungkinkan dia untuk ngebangun kuil-kuil lain sampai ke beberapa kota di India dan juga Kuala Lumpur. Seiring dengan bertambahnya pengikut, statement-statement dan kesaksian dari Nityananda ini mulai semakin konyol dan bisa dibilang gak berhubungan sama sekali dengan agama. Dimana seharusnya kan guru-guru spiritual itu ngajarin caranya hidup yang benar atau kayak gimana lah. Ini orang malah beda. Jadi dia itu sering mengutarakan hal-hal yang gak nyambung sama ajaran agamanya sama sekali. Kayak mengaku sebagai wujud dewa Siwala di bumi. Dan terus dia bisa menahan matahari terbit sampai memberitahu kalau dia itu bisa bikin aplikasi yang memungkinkan sapi buat ngerti bahasa Sanskerta. Ini agak di luar nalar dan gak logis ya. Dengan hal-hal konyol yang dikotbahkan ke orang-orang tadi dan celoteh-celotehannya yang cukup membawa kontroversi, pada intinya semua statement itu bukannya menimbulkan kecurigaan dari para pengikutnya. Nitya ini malah bisa terus menambah pengikut. Julukan Godman terhadap dirinya ini justru malah makin terkenal di kalangan masyarakat India karena percaya dengan statement-statement atau pernyataan-pernyataan heboh dari Nityananda. Tapi memang, image-nya sebagai Godman yang udah meninggalkan seluruh keinginan duniawinya harus tergoncang di tahun 2010. Ternyata pada tahun 2010 di bulan Maret, seluruh India harus melihat video syur seorang pria dan wanita yang diduga pemerannya adalah Nityananda dengan seorang aktris India yang bernama Ranjita, yang ternyata Ranjita adalah salah satu pengikut dari Nityananda. Video tersebut itu disebarkan oleh mantan supir Nityananda sendiri yang mengaku kecewa setelah ngeliat sendiri kalau majikannya yang katanya suci dan udah meninggalkan seluruh keinginan duniawi, dia malah ketahuan tidur sama banyak perempuan yang ternyata adalah pengikutnya sendiri. Akhirnya video tersebut itu jadi trending selama beberapa waktu di India dan jadi bahan perbincangan karena Nityananda ini udah terkenal banget sama pengajarannya sebagai seorang guru spiritual yang punya banyak banget pengalaman supernatural dan juga katanya udah meninggalkan yang namanya keinginan duniawi dan berhasil nyembuhin banyak orang. Tapi kedua belah pihak itu ngebantah kalau dua orang yang ada di video itu adalah mereka, dan Ranjita dengan kuasa hukumnya juga yakin kalau video tersebut emang dibuat sengaja oleh seseorang yang mau menjatuhkan karir mereka berdua. Dan statement tersebut bisa dibilang akhirnya semakin dikuatkan dengan Ranjita yang tetap mengikuti ibadah-ibadah bersama dengan Nityananda sebagai gurunya seperti nggak terjadi apa-apa, supaya bisa dibilang menebalkan statement bahwa itu video bukan video mereka. Jadi ya semuanya berjalan normal-normal aja. Dan selain membantah dengan tegas video yang beredar tersebut, Nityananda juga melaporkan salah satu stasiun TV karena telah ngebantu menyebarkan video yang dianggap palsu tersebut ke seluruh India dan akhirnya berefek pada nama baiknya Nityananda dan juga Ranjita. Pembelaan diri tersebut bisa dibilang cukup berhasil ya, karena setelah berbagai tuduhan dan kecaman dari masyarakat dilemparkan terhadap Nityananda dan Ranjita, hampir semua pengikutnya itu masih tetap bertahan di kediamannya untuk membela guru mereka. Bahkan setelah banyak sekali masyarakat yang merekam protes dan demonstrasi atau keraguan mereka terhadap Nityananda yang dirasa udah menipu banyak orang, tapi para pengikutnya tetap tutup mata dan mengikuti Nityananda. Gak berhenti di situ aja nih sebenarnya. Walaupun aktivitas di dalam tempat ibadahnya gak berubah dan tetap berjalan seperti sedia kala dan normal. Kemudian, dalam 1 tahun setelah tuduhan tersebut menjadi trending topik di India, Nityananda harus kembali lagi berurusan dengan polisi
Dan kali ini dialah yang langsung menjadi buronan. Hal tersebut harus terjadi setelah adanya pengakuan gitu-gituan, pemaksaan seperti itu terhadap Nityananda dari pengikutnya sendiri yang bernama Aarti Rao. Dia mengaku bahwa dirinya udah pernah digituin berkali-kali sama Nityananda, dan dia juga diancam bakal mendapatkan musibah yang sangat serius kalau dia gak menuruti kata-katanya. Tapi tentunya setelah Aarti ini melakukan pernyataan tersebut, ada ketakutan di tubuh Aarti karena dia takut dipersekusi oleh pengikut-pengikutnya Nityananda yang lain. Untungnya, polisi langsung gercep dan memproses surat penangkapan supaya bisa cepat nangkep si Nityananda, takutnya ya dia kabur. Dan benar aja, waktu polisi berusaha nangkep Nitya secara baik-baik, dia itu malah kabur dan gak munculin dirinya selama 5 hari dari muka bumi. Jadi kayak hilang gitu aja nih lor. Sampai akhirnya dia memang menyerahkan diri ke pengadilan. Dengan masih beragak santai saat dia menyerahkan diri, Nitya tetap menyanggah semua tuduhan polisi, dan bahkan pada saat itu, banyak banget pengikut yang ngedukung, dan malah ngecam Aarti lewat meme, dari mulai ngatain dia, cuman pengen menangin duitnya di pengadilan lah, cuman pengen jelek-jelekin namanya Nityananda, sampai ngata-ngatain si Aarti ini mengidap penyakit serius seperti HIV. Hal tersebut juga terus berlangsung selama beberapa waktu, sampai akhirnya kepolisian mendalami investigasi dan nemuin barang-barang bukti yang ngeyakinin bahwa sebenarnya agama yang didirikan oleh Nityananda ini adalah sebuah organisasi agama yang dibangun secara sesat. Karena saat Nitya ditangkap, polisi ngedapetin barang bukti berupa ganja dan juga tumpukan kondom di ashram tempat ibadahnya yang berada di daerah Didadi, India. Polisi juga ngedapetin surat-surat rahasia yang berisikan bahwa ajaran agama yang diajarkan oleh Nitya ini adalah ajaran kuno yang mengharuskan pengikutnya untuk berhubungan intim sama bosnya, serta aktivitas fisik lain yang berhubungan dengan hal-hal yang gak bermoral. Setelah nyerahin diri dan diacak-acak semua tempatnya, ternyata ketemu nih barang-barang yang bikin polisi kaget. Dan memang Nitya yang sebenarnya bisa dibilang udah bisa dijadiin tersangka dari semua barang bukti tadi, dia tetap menyanggah tuduhan polisi dan mengaku kalau sebenarnya dia itu ngalamin impotensi. Jadi memang dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Malahan dia ngomong ke publik kalau si Aarti itu adalah jelmaan iblis yang memang mau menjatuhkan dia aja. Nah lalu pada tahun 2017, Nitya yang masih diproses dan belum menjalani pengadilan mendapatkan kabar bahwa video syur yang tersebar 7 tahun sebelumnya itu memang adalah video asli setelah dicek. Dan yang ada di video tersebut ternyata betul adalah Nitya dan juga Ranjita. Selain itu, pada tahun tersebut, polisi juga ngedapetin laporan dari pria paruh baya yang mengaku kalau 4 anaknya itu diculik dan gak diperbolehin pulang oleh Nitya setelah menjadi pengikutnya di salah satu cabang ashram di Ahmedabad. Karena sebuah hal yang lumrah banget sih ya, kalau orang ikut kultus, biasanya hubungan dengan keluarga diputus, takutnya bisa bikin sadar anggota tersebut. Makanya itu juga dilakukan oleh Nityananda. Polisi yang menggerebek ashram tempat ibadah Nitya tersebut juga berhasil menyelamatkan 2 anak yang berada di sana pada kala itu. Tapi 2 yang lain itu masih gak diketahui keberadaannya sampai detik ini. Dan kabarnya, mereka berdua yang gak kelihatan lagi ini pernah dibawa sampai ke Ekuador. Dan informasinya sampai saat ini juga gak begitu jelas. Kepolisian pada kala itu yang ngelakuin penggerebekan tersebut juga menahan beberapa staf dan pengurus yang ada di tempat ibadahnya. Tapi yang anehnya adalah ketika semua staf tersebut dibebasin nih setelah ditahan selama beberapa saat di kantor kepolisian. Lah kenapa bisa gitu? Ya kalian udah tahu lah ya dan bisa nebak. India itu banyak banget polisi korup. Jadinya gampang banget disuap. Nah selain itu kepolisian juga ternyata pernah ngedapetin laporan soal beberapa kekerasan yang terjadi di dalam tempat ibadah, dan informasi tersebut itu dikuatkan dengan klarifikasi Sarah Landry, seorang perempuan asal Kanada yang merupakan mantan pengikut Nitya. Dia mengaku pernah melihat anak-anak yang tinggal di sana itu buat belajar agama disuruh saling menyiksa satu sama lain sampai babak belur sambil diliatin sama guru-guru agama yang ngajar di sana. Dan bahkan anak itu juga sampai nangis-nangis nyamperin Sarah buat cerita pengalaman mereka di sana, dan pengalaman yang tentunya sangat buruk banget. Nah, dengan semua bukti yang ada dan pernyataan yang ada dari para saksi-saksi, keanehan yang bisa dibilang terjadi adalah karena gak ada media yang ngebahas kejadian tersebut sama sekali di India.
Pihak berwajib juga seperti nggak pernah memberikan peringatan kepada masyarakat buat lebih berhati-hati lagi nih terhadap ajaran Nitya yang indikasinya itu udah sangat sesat. Dan benar aja, indikasi kalau memang sepertinya ada orang dalam yang ada di kepolisian India ngebantu si Nitya bisa dibilang kembali terlihat lagi nih setelah Nitya ini udah masuk dalam proses pengadilan pada bulan Juni 2018. Karena setelah dituduh atas pelecehan, perselingkuhan, penghilangan barang bukti, dan juga ngelakuin konspirasi kriminal, Nityananda itu malah diketahui udah berhasil kabur dari India dan tinggal di tempat yang gak diketahui oleh publik atau mungkin bahkan polisi. Padahal, waktu itu paspor yang dia punya itu katanya udah dibekuin sama kepolisian India, tapi kok bisa kabur dari India? Masyarakat India ini tentunya ngebingungin nih soal hal ini, karena rasanya Nitya itu harusnya udah bisa ditangkap dengan semua konspirasi dan juga penipuan yang dia buat untuk para pengikutnya dan ngebuat aliran sesat. Tapi kesannya kepolisian India malah terlihat seperti tutup mata dan juga ogah-ogahan dalam nanganin kasus yang sebenarnya udah gede banget dan banyak korbannya serta udah berskala internasional loh. Sampai hari ini keberadaannya masih dicari Interpol karena udah ngerugiin warga negara dari negara lain selain India. Walaupun masih dicari Interpol, Nitya sampai detik ini masih mengupload video-video tentang pengajaran dirinya ke channel YouTube setiap harinya dengan semua materi-materi ajaibnya yang gila. Dan bahkan dia juga nyeritain nih gimana dia keluar dari India dan ngebangun sebuah negara yang disebut Kailasa dengan mata uang dan passwordnya sendiri. Dan memang sampai video ini dibuat, Nitya belum ditangkap dan masih aktif ngebagiin pengajaran-pengajarannya buat para pengikutnya di YouTube yang memang udah tersebar di seluruh dunia pengikutnya. Bahkan dia juga buka fitur membership yang harganya itu bahkan sampai 1 juta lebih loh. Masyarakat India sendiri juga percaya kalau dia itu punya backingan orang-orang kuat yang support dia dari dalam untuk membangun kerajaannya sendiri. Mungkin aja nih ya banyak orang yang terlibat untuk cuci uang dalam segala macam, karena seharusnya kan secara logis Interpol itu harusnya ya bisa dengan mudah nemuin lokasi dia dari video dan IP address saat dia ngupload konten-kontennya ke YouTube. Tapi entah kenapa, sampai detik ini, orang tersebut ya gak ditangkap juga. Dan mungkin segitu dulu ya kasus hari ini. Buat kalian yang tahu keberadaan si nabi sesat ini, bisa langsung aja nih laporin ke polisi India. Itu pun kalau digubris ya.